Kali ini kita akan melihat karya yang kontroversial, yaitu komedian berupa pisang yang dilakban tapi bisa menembus harga hingga 98 miliar atau 120.000 dolar Amerika. Ini terjadi ketika lelang di Sotheby's, New York. Pisang yang dilakban dengan judul komedian ini merupakan karya Maurizio Cattelan, seorang seniman dari Italia, kelahiran tahun 1960. Selain karya ini, kita juga akan melihat suatu karya berupa kloset yang terbuat dari emas. Ini 103 ini salahnya 103 kg emas yang sama dibuat oleh Maurizio Cattelan ya, yang berjudul Amerika tahun 2016. Coba bayangkan emas 103 kg yang dibuat di tempat kencing umum, tempat WC umum ya, tempat berak umum, dan ini benar-benar bisa difungsikan. Tapi tentu saja karya ini menggoda banyak orang sehingga karya ini dicuri. Nah, kita juga akan melihat karya yang sangat terkenal berupa sama ini paturasan, kalau tadi kloset ini tempat kencing urinoa. Judulnya Fontaine. Ini karya Marcel Duchamp. Nanti kita lihat ini mengapa menjadi tonggak sejarah seni kontemporer ya. Ini karya ini ketika diajukan tahun 1917 itu ditolak untuk dipamerkan. Tapi kenapa 30 tahun lebih ya, 33 tahun kemudian dipamerkan di New York. Baik, kita akan melihat karya atau membahas di dalam materi kuliah seni rupa tradisional, modern, dan postmodern. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan Painting Explorer, khususnya rekan yang ada di kuliah Seni Lukis Advance dan Seni Lukis Advance aja ya. Kalau Seni Lukis Advance sudah tidak ada yang di atasnya lagi, berarti hanya Seni Lukis Advance. Kita akan membahas, merespon pertanyaan salah satu mahasiswa kuliah Seni Lukis Advance lewat grup WA, yaitu Mas Widi Indrayanto, yang bertanya begini. Selamat siang dan salam sehat Bapak Denny. Mohon bertanya tentang pameran tunggal. 1. Apakah memang harus satu tema? 2. Apakah harus media 2 dimensi? Karena art jok itu kok ya banyak multimedia. Lalu yang ketiga, bagaimana kriteria prinsip seni untuk karya 3 dimensi atau yang banyak media? Mohon maaf banyak keponya Bapak Denny. Terima kasih. Oke, Mas Widi Indrayanto, dan juga kita presensi ya, ada juga Mas D. Kustrita yang ada di kuliah Seni Lukis Advance, kampus Seni Lukis Painting Explorer. Mas Widi, Mas Kustrita, coba kita diskusikan. Jadi nanti pertanyaan yang nomor 2 dan 3 ini akan kita bahas terlebih dahulu dalam pembahasan tentang perbedaan seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan seni rupa postmodern. Yang postmodern ini
seringkali juga disebut sebagai seni rupa kontemporer. Meskipun istilah kontemporer sendiri itu artinya ya kayak modern ya. Kontemporer itu yang terkini. Kalau saya membaca buku-buku zaman dulu, misalnya masa Renaissance gitu ya, yang disebut kontemporer ya seniman yang sedang hidup semasa dengan penulisnya. Dibedakan dengan Old Master, seorang seniman tua yang sudah meninggal. Nah, namun akhir-akhir ini kata seni rupa kontemporer itu digunakan ya untuk memperhalus atau membuat lebih lunak gitu, memperlunak istilah seni rupa postmodern. Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang satu, kita lihat dulu nih, pertanyaan 1, 2, 3 tadi, kita lihat dulu materi tentang seni rupa tradisional, modern, dan postmodern. Itu sebenarnya apa bedanya? Baik, kita masuk dulu ke seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional itu yang menjadi tolok ukur adalah persoalan pakem atau persoalan order. Order dalam hal ini tatanan. Misalnya orde baru, itu tatanan baru. Orde lama, tatanan lama. Nah, seni rupa tradisional itu memiliki core, memiliki parameter. Itu semakin sesuai dengan pakem, itu semakin bagus. Contohnya misalnya wayang kulit. Wayang kulit itu membuatnya harus sesuai dengan pakem. Buto terong gitu ya harus seperti ini. Mata buto ya, motone buto atau raksasa itu ya blolok besar bulat begini. Kalau buto dibuat matanya seperti mata kesatria gitu ya, kayak mata Arjuna yang liepan itu, yang tidak bagus, tidak sesuai pakem. Jadi semakin sesuai pakem itu semakin dianggap bagus. Jadi seni rupa tradisional itu mesti dibuat sesuai dengan pakem. Nah, kadang tradisional ini juga disebut sebagai seni klasiknya. Nah, kita juga bisa melihat misalnya contoh yang lain. Lukisan di Mesir kuno itu juga menggunakan order, menggunakan tatanan, menggunakan pakem. Jadi kalau melukis itu ya harus sesuai pakem. Misalnya ditemukan satu lukisan Mesir kuno yang ada di makam gitu, yang belum jadi. Nah, di sana terlihat ada grid-nya ya, ada kotak-kotaknya. Nah, itu seniman Mesir kuno selama ribuan tahun itu melukis dengan cara mengikuti grid tadi, mengikuti pakem. Misalnya dibuat kotak-kotak gitu ya. Mata itu harus satu kotak, kaki harus 2 kotak. Misalnya seperti itu. Itu bentuk-bentuk seni tradisional. Kalau tidak mengikuti pakem, ya dianggap buruk, dianggap jelek. Misalnya pakem seni batik itu, ya itu harus mengikuti pakem. Itu seni tradisional ya. Kata kuncinya adalah pakem. Nah, kalau kita melihat seni rupa modern itu tidak pakem, tidak mengikuti pakem, tidak ngugemi pakem gitu ya bahasa Jawa ini. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah kreativitas, sesuatu yang baru, sesuatu yang ditawarkan yang berbeda dengan hal yang lama. Maka semboyannya seni modern itu adalah shock of the new, mengagetkan atau membuat shock dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang kreatif. Dan seringkali seni modern itu dikaitkan dengan narasi besar. Narasi besar itu dia seringkali membuat suatu genre, suatu mazhab gitu ya, yang dipatenkan. Misalnya nanti kita akan melihat karya-karya realisme atau karya-karya impresionisme gitu ya. Jadi ini seakan-akan berlawanan ya, shock of the new sama narasi besar.
Nah, setelah membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang baru itu ya, lewat kreativitas, mengagetkan yang baru, nanti yang baru itu menjadi suatu narasi, aliran, suatu aliran. Lalu datang lagi suatu gerakan yang lain yang menawar atau menghancurkan sesuatu yang sudah menjadi aliran tersebut. Nah, coba kita lihat ya. Ini tentu teman-teman sudah tahu ya, ini salah ini bukan neoklasikisme tapi Renaissance ya. Ini zaman Renaissance, pelukisnya Leonardo da Vinci. Kapan modern dimulai itu kalau di dalam sejarah-sejarah seni rupa itu berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan sejak Renaissance, tapi ini saya sebut sebagai proto-modern ya. Proto-modern itu adalah sebelum modern atau modern awal atau cikal bakal modern ya, cikal bakal modern atau disebut sebagai proto-modern. Nah, di sini Leonardo da Vinci ya itu mencoba membuat teknik-teknik atau bentuk-bentuk baru untuk lukisannya. Misalnya mulai ditemukan sfumato, chiaroscuro gitu ya. Sfumato bagaimana membuat pertemuan antara objek satu dengan objek yang lain itu tidak jeglek, tidak patah gitu, dengan cara membuat pinggirnya itu kabur gitu ya, ada seakan-akan menjadi bercahaya gitu. Itu beda dengan seni-seni sebelumnya atau seni-seni rupa di Eropa pada masa abad pertengahan, beda. Nah, kita juga akan melihat ini ya, neoklasikisme. Ini neoklasikisme yang tadi Renaissance. Ini ya kita sebut modern awal ya, belum benar-benar modern. Ini karya Jacques Louis David, judulnya Sumpah Horati. Di dalam seni neoklasik ini seorang seniman mesti membuat karya dengan presisi, dengan tepat. Komposisinya harus tepat, harus seimbang ya, antara yang kanan dengan yang kiri. Ini bahkan diperkuat lagi dengan lengkung ya, yang di tengah ada seorang ayah. Ini ceritanya mengapa disebut neoklasik ya, klasik, ceritanya klasik, tapi diangkat dengan hal-hal baru. Ini meskipun dibuat tahun 1784, tetapi kisahnya ini adalah kisah-kisah pada masa Romawi ya. Romawi berarti pada masa-masa 0 Masehi atau 100-300 sebelum Masehi, 0 Masehi sampai 300 Masehi nanti ya, sebelum Romawi menjadi Kristendom. Nah, ini ada seorang ayah yang sedang menyumpah anaknya ya, membuat sumpah out of berarti agar dia berperang dengan keluarga lain ya, keluarga Curiati. Padahal kedua keluarga itu, Horadi dan Curiati itu memiliki hubungan perkawinan. Salah satu anak wanitanya ini adalah tunangan keluarga Curiati. Sementara salah satu anaknya yang laki-laki adalah menikah ya, dengan keluarga Curiati. Nah, itu kisah lama, tapi dibuat secara baru. Ini cara-cara melukis seperti ini ya, saya sebut sebagai modern awal, itu menjadi tren pada masa zaman neoklasik di Eropa. Lalu ini coba ditawar atau dihantam atau dilawan gitu dengan suatu aliran, suatu gerakan yang disebut sebagai romantikisme. Kalau neoklasikisme itu standarnya adalah suatu presisi, suatu hal yang harus tepat secara akademis itu. Nah, di dalam romantikisme ini standarnya adalah emosi. Jadi membuat karya itu harus bisa mengaduk-aduk rasa, harus bisa memperbesar, mendramatisir suatu keadaannya. Ini
lukisan karya Caspar David Friedrich, Wanderer Above the Sea of Fog. Seorang pengelana yang sedang melihat atau di atas lautan fog, ya, lautan kabut. Ini menggambarkan betapa seorang seniman, si Caspar David Friedrich ini melebih-lebihkan suatu pengalaman seorang pengelana, ya, yang dia ada di suatu tebing yang paling tinggi, tebing berbatu, melihat hamparan luas yang di situ penuh dengan kabut. Ini bagaimana melukis itu harus dengan emosi, tidak lagi mengangkat objek tema-tema tradisional, ya, nggak harus tema-tema klasik gitu ya. Tema-tema klasik, kalau yang disebut klasik di dalam Eropa itu mengacu pada Romawi Yunani. Kalau Indonesia klasik itu mengacu pada karya-karya tradisional wayang kulit misalnya. Nah, ini si pelukis romantikisme ini mencoba membuat emosi itu benar-benar menjadi hal yang utama. Lalu kita lihat selanjutnya, ya, ada kreativitas baru, yaitu realisme. Nah, kalau di romantikisme itu mengudoroso gitu ya, memperbesar perasaan, maka di dalam realisme itu senimannya berusaha melukis apa adanya, tidak lagi melebih-lebihkan, tetapi apa yang ada di lingkungan masyarakat itulah yang dilukis. Misalnya karya Millet ini, ya, Millet itu melukis judulnya The Grainers, atau pemungut sisa-sisa hasil panen, atau kalau bahasa Jawa dulu ketika saya di kampung dulu, ya, itu menyebutnya sebagai gorek, ya, gitu, gorek. Ini dulu itu di kampung saya ada seorang yang memiliki, misalnya, ya, memiliki kebun cengkeh gitu kan, ketika dipanen kan banyak yang jatuh di bawah. Nah, itu diambili itu gorek gitu oleh orang-orang miskin gitu. Nah, ini kan menggambarkan orang miskin. Jadi ini ceritanya itu Eropa itu kan terbagi menjadi dua kelas. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan sosialisme ini nanti, ya, dengan filsafatnya Karl Marx itu, antara kelas buruh, kelas tani, dengan ini kelas buruh, kelas tani satu kelas, ya, dengan kelas para pengusaha, pemilik modal, para kapitalis. Nah, ini menggambarkan kaum bawah, kaum marginal, orang-orang miskin, digambarkan dia kerjaannya ya hanyalah memungut rempah, hal-hal yang tersisa, itu hal-hal yang sudah tidak terpakai oleh orang-orang kaya gitu. Yaitu kenyataan yang ada, maka itulah yang dilukis itu. Lalu kita masuk misalnya, ya, di selanjutnya ini kan kreativitas. Jadi selalu dihantam, ya, selalu dihajar karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Lalu realisme ini dihantam oleh impresionisme. Melukis itu sebenarnya yang tampak, yang ada, ya, yang realis. Tadi kan pengen melukis apa yang ada gitu, ya, apa yang tampak. Nah, yang tampak, yang ada itu sebenarnya kan hanyalah kesan. Sebenarnya hanyalah hanyalah kesan cahaya yang jatuh pada suatu benda. Jadi ini terpengaruh oleh ilmu optik, ya, bahwa cahaya itu sumber cahaya itu melontarkan foton-foton yang mengenai benda, lalu benda itu memantulkan foton-foton itu masuk di dalam mata kita. Nah, sebenarnya yang kita lihat ini adalah kesan.
Nah, kalau kesan itu bahasa Inggrisnya impression gitu ya, maka pelukis yang melukis kesan ini disebut sebagai pelukis impresionisme. Saya pernah membahas ini ya, bagaimana ini merupakan kata-kata yang awalnya adalah kata-kata ejekan. Dia melukisnya secara langsung en plein air, menghadapi langsung objeknya gitu, lalu dilukis, maka dia melukisnya cepatnya. Kalau lukisan Renaissance itu lukis 2 tahun itu udah sangat cepat. Lukis bisa 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalau pelukis impresionisme itu dia en plein air ada di lokasi ya paling 2 jam gitu ya. Maka kita lihat brush stroke-nya ini ya, goresannya itu tidak detail. Dia sabut begitu. Yang penting kesan secara keseluruhannya sudah kena. Lalu impresionisme ini adalah karya Claude Monet ya, judulnya Burung Murai, The Magpie. Dia membuat kreativitas terhadap karya-karya sebelumnya, yaitu realisme. Nah, karya impresionisme ini juga ditentang oleh aliran setelahnya, yaitu ekspresionisme. Kalau impresionisme itu kesan-kesan yang ada di alam gitu. Kalau ekspresionisme ini ya kesan yang ada di dalam. Yang ada di dalam ini mestinya yang dilukis, dikeluarkan yang ada di dalam ini. Kalau impresionisme itu kan yang ada di luar. Kalau ini ekspresionisme, maka goresan-goresannya spontan, liar, bentuk-bentuknya deformatif gitu ya. Yang penting ekspresinya, apa yang dirasakan, apa yang emosi yang ada di dalam jiwa ini bisa keluar. Nah, ini salah satunya yang terkenal adalah karya The Scream tahun 1893. Pelukisnya adalah Edward Munch. Lalu karya ekspresionisme ini ditentang lagi ya, ditawar, dihajar gitu, oleh aliran sesudahnya, yaitu kubisme, yang mencoba menganalisis objeknya. Kubisme macam-macam ya, ada kubisme analitik dan sebagainya. Sudah pernah saya bahas, teman-teman bisa mengacu ke sana ya, jenis lukisan kubisme. Nah, di dalam kubisme ini melihat objek itu tidak apa adanya, tetapi dianalisis, dipecah-pecah ya. Mata itu seperti apa, tangan seperti apa, kursi seperti apa ya. Ini judulnya Tiga Musisi, pelukisnya sangat terkenal yaitu Pablo Picasso ya. Ini adalah suatu bentuk kreativitas. Lalu bentuk kubisme itu juga tidak lepas dari kritik, tidak lepas dari hantaman, maka muncullah lukisan abstrak yang melukis itu tidak mau digunakan ya lukisan itu sebagai alat ilusi. Kalau melukis itu kan ilusi kan, jadi dia ilusi kedalaman ya, seakan-akan jauh ya, dengan perspektif ya. Kalau Piet Mondrian ini nggak mau ya, dan dia juga tidak memiliki makna, menyampaikan makna tertentu di dalam lukisannya. Kalau yang sebelumnya kan ini maknanya ini orang marginal dan sebagainya. Kalau ini merah ya merah, nggak ada maksudnya apa-apa. Putih ya putih, biru ya biru, kuning ya biru, lukisan datar ya dibuat datar. Gitu. Maka judulnya itu tidak mengacu pada sesuatu yang lain. Misalnya composition to ya, dia memberikan judul sesuai dengan apa nomor atau urutan yang dia garap ya, seperti lukisannya Mas Digustrita. Composition to in red, blue, and yellow. Nah, ini maka karena bentuk saja, yaitu bentuk itu bahasa Inggrisnya form, maka karya-karya yang seperti ini disebut sebagai formalisme. Nah, ini adalah kreativitas, mencari sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke seni postmodern. Ini tidak sekedar menunjukkan kreativitas ya, tetapi mengolok-olok kreativitas. Tapi sebelum ke sana ya, ini alhamdulillah Mas Widi sudah di kelas.
hadir Pak Denny, terima kasih dan tetap sehat. Nggih, amin. Matur nuwun Mas Widi. Nah, tapi tadi karena ada persoalan teknis ya di dalam apa saya eh, membuat live ini, jadi yang kuliah setelahnya yaitu sketsa terpaksa harus mundur, saya tak izin dulu. Oh ya, di kuliah sketsa ya, saya izin dulu. Mohon maaf, kuliah agak mundur ya, agak mundur karena masih kuliah pengganti kelas seni lukis advance ya. Kuliah agak mundur karena masih kuliah pengganti kelas seni lukis advance. Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan seni rupa postmodern? Ini tidak lagi mendewakan atau memasalahkan atau mengutamakan kreativitas, tapi justru mengolok-olok kreativitas. Maka semboyannya shock of the old, mengagetkan dengan hal yang lama, jadi mengangkat hal yang lama. Dan juga mempertanyakan batas ya. Kalau di dalam modern itu kan tadi ya, selain ada grand narasi itu termasuk juga sih sebenarnya di dalam grand narasi yaitu batas-batas seninya. Misalnya seni lukis, seni grafis, seni patung itu jelas ya. Apalagi seni musik, seni rupa itu batasnya jelas. Nah, di dalam seni rupa postmodern ini batas itu coba dihilangkan. Nah, dia lebih mengakukan pada konsep. Nah, contoh ini. Ini adalah kartu pos dengan gambar Mona Lisa. Tadi kan Mona Lisa bikinan Leonardo da Vinci. Nah, Mona Lisa yang sudah ada itu diparodikan. Ini jenis parodi karena postmodern banyak jenis parodi. Memarodikan Mona Lisa dengan cara apa? Dengan cara menambah kumis. Nah, ini Mona Lisanya dikasih kumis, terus ada apa? Jenggotnya juga gitu ya. Nah, ini Mona Lisanya ada kumisnya. Oke. Terus dikasih judul ini LHOOG, log. Gitu. Terus ditandatangani sebagai karya yang membuat adalah Marcel Duchamp. Maka karya ini disebut sebagai shock of the old, mengagetkan yang dengan hal-hal yang lama. Sebelumnya si Marcel Duchamp juga membuat lukisan juga, lukisannya bagus ya. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan. Ini adalah karya yang sangat terkenal dari Marcel Duchamp. Jadi ceritanya gini. Tahun 1917 itu Marcel Duchamp itu sama teman-temannya membuat pameran ya. Tim itu banyak panitia. Lalu membuat ketentuan, membuat syarat siapapun yang ikut iuran maka dia berhak mengikuti pameran. Nah, gitu. Itu tahun 1917 ya di New York. Nah, Duchamp itu mengambil tempat kencing ini kan aslinya yang di dinding itu ya. Mengambil tempat kencing lalu ditulisi aja RTTMUTT, Ermut ya, tahun 1917. Lalu meminta temannya mengirimkan ke galeri ya, ke museum galeri tempat dia mau pameran sambil tentu saja iuran. Nah, tetapi karya ini tidak dipamerkan oleh panitia. Terjadi perdebatan ya, bahwa karya ini tidak disebut sebagai suatu karya seni. Karena apa ya? Karena
senimannya tidak memiliki kontribusi apapun terhadap bentuknya. Ini kan bentuk pabrikan, kan? Bentuk yang sudah ada, diambil begitu saja. Nah, maka tahun 1917 ini karya yang berjudul Fontaine ini tidak dipamerkan. Baru nanti 33 tahun kemudian karya ini dipamerkan. Ini potretnya ya. Potret aslinya yang dimuat di majalah Dada karena Marcel Duchamp itu adalah salah satu penggerak aliran atau gerakan namanya Dada atau Dadaisme. Nah, setelah 33 tahun ini dibaca kembali oleh pecinta seni gitu. Lalu dipamerkanlah replikanya atau karya dia yang bukan ini patu rasanya, ya, bukan ini tempat kencingnya. Tapi ini sudah kan begitu tidak dipamerkan kan dibuang ya, disingkirkan kan hilang. Gitu. Maka dia Marcel Duchamp mengambil objek-objek yang lain ya, seperti ini, mirip banget dengan ini, mirip lah. Yang jelas tempat kencing, ditulis juga RTTMUTT RMU tahun 1917 sama. Jadi itu replikanya tapi oleh senimannya sendiri, kan disebut sebagai seni orisinal juga. Dia buat beberapa karya gitu, beberapa seri. Nah akhirnya karya Fontaine ini dianggap sebagai tonggak seni rupa postmodern atau modern ya. Postmodern atau kontemporer. Sekali lagi kata kontemporer dalam hal ini adalah mengacu pada postmodern. Meskipun sekarang ya postmodern itu sudah banyak yang menentang juga kan, ada gerakan yang menentang seni rupa seni rupa postmodern gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat misalnya stakisme yang ada di Inggris itu berusaha menentang seniman-seniman postmodern. Nah, karya postmodern atau kontemporer ini mencoba mempertanyakan seni. Apa itu seni? Lalu, ini juga Marcel Duchamp juga. Ini mulailah saat itu seni itu ya tidak bisa dibatasi hanya lukisan, patung, grafis gitu ya. Seni itu bahkan bisa gabungan dari semuanya. Bahkan kalau sekarang ya, nah ini maksudnya seni instalasi gitu. Sekarang bahkan bisa interaktif, bisa ada musiknya, ada suaranya, ya. Bisa digerakkan. Kita sampai susah menyebutnya apakah ini lukisan, apa grafis, apa patung, apa desain, apa kriya. Nah, itu justru mereka mencoba menghajar itu ya, mencoba tidak mau dibatasi oleh kotak-kotak jenis-jenis karya seni. Inilah seni-seni kontemporer ya, meskipun kontemporernya ya tua banget ya, 1942 belum lahir. Tapi ini merupakan cikal bakal. Kalau di Indonesia nanti yang banyak mengeksplorasi seperti ini namanya GSRB, Gerakan Seni Rupa Baru. Nah, seni postmodern atau seni kontemporer itu tidak lagi terlalu mementingkan orisinalitas. Jadi kalau seni modern kan sangat dipentingkan ya. Ini lukisan siapa, ini harus sama siapa pelukis Jacques Louis David ya, maka objeknya yang melukis juga Jacques Louis David. Sementara seni postmodern itu tidak mempedulikan itu. Salah satu contohnya adalah karya John Baldessari. Ini ceritanya John Baldessari ini mengajak temannya seorang fotografer, dia minta apapun yang dia tunjuk maka harus dipotret ya. Jadi dia menunjuk koin dipotret, menunjuk tongkat ya dipotret, apapun yang dia tunjuk dipotret. Lalu dari potret itu setelah dicetak itu dipesankan ya, ke seniman pesanan
disebut sebagai Sunday Painters. Sunday Painter itu pelukis Minggu, karena dia ngelukisnya hanya hari Minggu, hanya pelukis pesanan, pelukis seneng-seneng aja. Karena hari-hari lain ya dia bekerja, bukan melukis. Nah, itu bedanya dengan full time artist ya. Kalau full time artist itu dia seniman, tidak peduli hari apa. Seniman, tidak ada hari libur. Nah, yang si senimannya John Baldessari ini disebut sebagai pameran tunggalnya John Baldessari, padahal yang membuat lukisan ini adalah seniman Sunday Painter tadi, seniman pesanan. Sementara objeknya itu dipotret dari temannya. Nah, maka ini dipertanyakan sebenarnya ini pamerannya siapa? Ini karyanya siapa? Kan si Sunday Painter-nya boleh menulis ya, misalnya di bawahnya ini ditulis ya, a painting by siapa gitu ya. Jadi beda-beda ini. A painting by Pat Nelson misalnya. A painting by Predu. Nah, semua karyanya itu dipajang di dalam pameran tunggal gitu. Yang itu semua pamerannya disebut sebagai pamerannya John Baldessari. Maka di sini mulai ada polemik. Sebenarnya lukisan itu yang penting eksekusinya, membuatnya teknisnya atau idenya, nah, gitu. Nah, originalitas seperti itu, ini adalah pelukis itu. Lukisannya adalah karya pelukis itu. Itu dipertanyakan ya, mempertanyakan originalitas. Sebenarnya yang original itu apanya? Apakah membuatnya ataukah idenya? Nah, seniman-seniman postmodern atau kontemporer yang terutama konseptual art itu yang penting ya idenya, bukan eksekusinya. Nah, ini yang tadi ya, ini adalah karya Mauricio Cattelan ya, yang berupa emas ya, berupa emas. Jadi berkarya itu bisa berupa apapun. Terus satu lagi dia membuat karya yang sangat kontroversial berupa pisang di Lakban ya, 3 seri itu yang pameran 1 dan 2 itu seri 1 dan 2 itu laku ya, 98 miliar, sementara Pak satunya lagi disumbangkan oleh untuk museum. Nah, karya ini yang penting apa? Yang penting ya idenya. Idenya apa ya? Idenya yang penting chaos. Nah, kata kunci di dalam seni kontemporer atau seni posmo itu adalah dia berusaha membuat chaos. Chaos itu disharmoni. Chaos itu sesuatu yang baru, sesuatu sama juga kan dengan modern. Maka ada yang mengatakan postmodern itu sebenarnya ya modern puncak gitu ya, high modern. Ada yang mengatakan itu sebenarnya kan juga menciptakan yang baru. Bahkan chaos itu mencoba melawan order, melawan tatanan. Jadi saya pernah gambarkan lewat bukunya. Teman-teman kalau mau baca tentang chaos itu bisa membaca buku Sildilos dan Felix Guattari. Ini buku judulnya What is Philosophy, yang nulis Sildilos and Felix Guattari. Itu dia membahas tentang chaos ya. Jadi berkarya seni itu sebenarnya kita menciptakan chaos. Kalau dia senimannya atau penulisnya itu mulai menganalisis, mulai mencontoh, apalagi mengulang-ulang, maka dia tidak lagi chaos, dia hanyalah pengulangan ya, tidak lagi melawan order. Maka ini kan yang dipakai untuk membuat shock itu adalah idenya, konsepnya. Nah, itu kita lihat dulu ya latar belakang tentang perjalanan seni rupa. Jadi nanti dengan itu kita
akan lebih mudah menjawab pertanyaannya Mas Widi.